مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak anugerah sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat beserta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sampai sekarang ini, yang juga insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah mengenai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu besar, sehingga tugas kita adalah mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Hal tersebut sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Fadkuruni adzkurkum, dan ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kalian. Waskuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian ingkar. Sehubungan dengan ayat tersebut, dahulu dikisahkan ada dua orang yang ingin berkonsultasi serta meminta saran kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Orang yang pertama, datanglah orang yang miskin, tidak mempunyai harta sama sekali. Ia ingin berkonsultasi serta ingin didoakan kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Orang tersebut berkata kepada Nabi Musa alaihi wasallam, "Wahai Nabi Musa, tolong doakan aku agar aku menjadi orang yang kaya." Lantas Nabi Musa berkata balik kepada orang tersebut, "Bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Nabi Musa mengingatkan kepada orang tersebut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa jawaban orang tersebut kepada Nabi Musa alaihi wasallam? Orang tersebut berkata, "Bagaimana aku bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan aku apapun? Aku adalah orang yang miskin. Bagaimana aku bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang bisa aku syukuri? Aku adalah orang miskin." Kemudian setelah itu orang tersebut pergi berlalu meninggalkan Nabi Musa alaihi wasallam. Kemudian datanglah orang yang kedua, ingin meminta saran serta doa kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Orang ini adalah orang yang kaya raya. Ia berkata bahwasannya setiap harinya hidupnya hanya disibukkan dengan harta-hartanya. Tanpa ia sadar, dia tidak pernah menikmati kehidupannya karena disibukkan dengan hartanya. Ia meminta agar didoakan kepada Nabi Musa agar hartanya bisa berkurang. Kemudian Nabi Musa berkata kepada orang tersebut, "Janganlah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan aktivitas bersyukurmu, maka rezeki dan nikmatmu akan berkurang." Lantas orang tersebut berkata balik kepada Nabi Musa alaihi wasallam, "Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aku kedua mata sehingga aku bisa melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aku kedua telinga sehingga aku bisa mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aku kedua tangan sehingga aku bisa melakukan aktivitas sehari-hari.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aku kedua kaki, sehingga aku bisa melangkah, bisa berjalan, serta bisa pergi kemanapun asalkan adalah tempat kebaikan. Hal tersebut kemudian orang tersebut tidak bisa menerima saran Nabi Musa alaihissalam. Orang tersebut pergi meninggalkan Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, beberapa masa kemudian terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang miskin dengan orang yang kaya. Orang yang miskin bertambah semakin miskin karena tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang kaya semakin menjadi kaya karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan syukurnya bertambah, semakin bertambah kepada Allah. Hal tersebut sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Imran ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa la in syakartum la azidanakum. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, pasti akan aku tambah. Wa la in kafartum, dan janganlah kalian ingkar. Inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya kata Allah, siksaku amat keji. Saudaraku, seringkali kita melihat kemegahan, kemewahan orang lain, kebahagiaan orang lain tanpa kita pernah sadar. Begitu banyak Allah telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat, anugerah-anugerah yang begitu besar, sehingga kita lalai terkadang tidak pernah mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan segala kesempatan yang ada untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan apapun yang bisa kita lakukan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kesempatan ini bisa kita ambil kesimpulan mengenai makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dengan tidak membanding-bandingkan antara kenikmatan yang kita miliki dengan kenikmatan yang orang lain, apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki orang lain. Tidak usah kita banding-bandingkan, karena ketika kita membandingkan antara kenikmatan kita dengan kenikmatan yang ada di atas kita, ataupun mengenai harta, kehidupan dunia, maka kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Sehingga pandanglah di bawah terus mengenai dunia dan harta, maka kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu afiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.